Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Kawan-kawan, Yusuf Kala yang menyamakan konsep mati syahid dengan ajaran kekristenan adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan tanpa klarifikasi ya. Dalam video ini, mari kita membongkar fakta yang sebenarnya. Kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa membunuh orang lain membawa seseorang masuk surga. Tidak pernah. Yang ada dalam iman Kristen adalah martir, yaitu orang yang rela menderita, rela dianiaya, rela kehidupannya kehilangan nyawa, tetap setia pada Tuhan tanpa membalas kejahatan dengan kekerasan. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar dan tidak boleh disamakan. Jangan sampai opini publik dibentuk oleh pernyataan yang keliru seperti ini. Pernyataan Yusuf Kala ini bisa memicu konflik antara Islam dan Kristen. Ini sangat berbahaya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan dulu videonya dan ikuti iklan berikut ini. Kami ingin menyampaikan bahwa bulan depan kami akan mengadakan sebuah acara di Solo bersama teman-teman dari Sentral Kristen Indonesia. Ingin ini menjadi momen yang sangat spesial di mana kita semua bisa berkumpul untuk saling menguatkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk ikut ambil bagian pelayanan ini, kami membuka kesempatan untuk memberikan dukungan baik melalui donasi ke rekening yang tertera maupun dengan scan QRIS yang sudah disediakan ya. Setiap dukungan yang diberikan sekecil apapun akan sangat berarti dan menjadi bagian dari pekerjaan memuliakan nama Tuhan di acara ini ya. Mari bersama-sama kita menjadi saluran berkat ya untuk acara ini, Sentral Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh. Dalam hal cara pandang dia mengenai non-Islam ya. Saya pernah lihat sebuah video, walaupun ini belum menjadi bukti yang konklusif ya, bahwa dia pernah dulu di zaman dia, saya lupa apakah di saat dia masih menjadi mahasiswa atau menjadi tokoh masyarakat yang dipanuti oleh para mahasiswa, itu memang terlibat dalam rangkaian aksi yang menyebabkan terjadinya rangkaian pembakaran gereja di daerah Sulawesi Selatan di masa lalu ya. Saya lupa ke tahun 60-an 70-an. Nah, Pak JK belakangan membantah bahwa itu adalah sesuatu yang pembakaran itu karena dia gitu, bukan karena diperintah oleh dia. Tapi dia memang bicara dalam sebuah proses yang ujung-ujungnya terjadi pembakaran gereja. Nah, dia memang agak problematik nih orang ya, karena dia adalah tokoh Islam yang kadang-kadang tipe tokoh Islam yang kadang-kadang tuh membangun narasi tentang adanya pertarungan antara Islam dan Kristen gitu loh, antara Islam dan non-Islam, juga kepada Tionghoa ya. Dia agak-agak negatif tuh cara pandang dia mengenai keberagaman, terutama mengenai tadi Kristen, mengenai Tionghoa. Ini yang kita minta agar orang seperti Pak JK ya lebih negarawan lah, kan dia seringkali disebut negarawan kan. Iya. Nah, kalau dia yang negarawan aja justru mengatakan orang Kristen itu memang diperintahkan untuk membunuh orang Islam, atau sebaliknya orang Islam diperintahkan membunuh Kristen, itu kan bahaya. Benar.
bagaimana kalau orang betul-betul percaya akhirnya? Terhasut. Terhasut. Jadi Kalau tiba-tiba Dan- ada yang pakai kalung salib terus bunuh gitu. Betul. Ngeri. Dan itu kan memang seperti kamu bilang, sejalan dengan apa yang kamu peroleh ketika kamu SMP dulu. Jadi ini ada, real ada nih. Nah makanya Pak JK justru seharusnya menjadi orang yang mengingatkan kelompok-kelompok yang konservatif, radikal ini untuk jangan gitulah. Kita adalah bagian dari umat manusia yang sama-sama ciptaan Tuhan kok. Masa saling bunuh? Wah, pernyataan Pak JK ini parah, ini kacau kalau kayak gini. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Karena ini kita baru saja merayakan Paskah, simbol keselamatan bagi umat Kristen. Ini mungkin timingnya tepat untuk saya bahas ini. Tidak ada ajaran Kristen sekalimat apapun yang mengajarkan membunuh Islam atau membunuh kaum Muslim itu mati syahid. Kagak ada, nggak pernah dengar. Jadi sekali lagi, tidak ada di Kristen yang namanya bunuh orang Islam itu mati syahid. Itu ngawur. Dan saya rasa ini tidak bisa dilewatkan atau dilupakan begitu saja. Patut diseriusin karena ini sudah termasuk pelecehan dan sangat-sangat sesat dan tidak pantas dimention atau tidak pantas keluar dari mulut seorang mantan wakil presiden. Terkait dengan video somasi terbuka saya kepada Yusuf Kalla, banyak yang meminta konfirmasi ke saya melalui DM, WA, atau telepon secara langsung. Saya mau menjelaskan secara umum supaya semua mengerti apa yang saya lakukan. Yang pertama, pernyataan Yusuf Kalla tersebut bagi saya bukan soal video lama atau tidak. Karena ada yang mengatakan kepada saya bahwa itu video lama, kenapa baru ramai sekarang. Saya baru mengetahuinya 2 hari terakhir. Maka ketika saya mengetahuinya, saya berpikir harus melakukan satu tindakan. Itu yang pertama. Jadi tidak persoalan apakah itu video lama atau video baru. Karena saya pun tembusnya peristiwa tersebut saya tidak tahu kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menjelaskan kandungan apa dalam ceramah tersebut. Yang pertama, ceramah tersebut memenuhi unsur penyebaran hoax atau disinformasi setidaknya. Yang kedua, konten tersebut juga memenuhi unsur untuk dinyatakan penistaan terhadap agama. Yang ketiga, ceramah tersebut juga memenuhi unsur provokasi karena pernyataan Islam dan Kristen kalau membunuh yang lain itu syahid. Maka kita khawatirkan banyak orang-orang yang rendah pemahamannya tentang agama karena mendengar bahwa dia akan mati syahid ketika membunuh yang lain, maka mereka membunuhi agama yang lain, khususnya ini tentang Kristen dan Islam, dengan harapan mereka masuk surga karena syahid. Dan ini berbahaya. Ini bisa menciptakan potensi chaos yang sangat besar berbasis identitas agama, dan konflik atas nama agama bisa pecah di republik ini. Inilah yang saya maksud kenapa saya harus mensomir Saudara Yusuf Kalla, dan saya berharap beliau memberikan klarifikasi dan minta maaf. Jadi kalau Saudara Yusuf Kalla tidak melakukan permintaan maaf, maka saya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan yang bersangkutan karena 3 hal tadi: penyebaran hoax, penistaan agama, dan provokasi. Ini tentu harus dihentikan karena sangat berbahaya sekali apabila banyak masyarakat yang rendah pemahamannya termakan omongan JK tersebut sehingga membunuhi agama yang lain, khususnya Islam dan Kristen. Islam bisa malah membunuh yang Kristen karena dianggap syahid, dan Kristen bisa membunuh Islam karena dianggap syahid. Padahal dalam Kristen pun ajaran itu tidak ada, sehingga memenuhi unsur bahwa itu adalah penyebaran hoax yang dilakukan oleh Saudara Yusuf Kalla. Inilah penjelasan singkat saya mengapa saya mensogir Saudara Yusuf Kalla, dan saya harap yang lain bisa mengerti apa yang saya lakukan. Sekitar tahun 1967-68 ketika Anda jadi ketua HMI Makassar. Ya, 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim. ya. Sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando.
kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak gereja, bukan banyak sih. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu sebelah. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia bukan dilempar batu atau macam-macam. Dirusak. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi dibuktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya beliau, tanya gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kalla dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini, sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kalla sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik. Tetapi di era digital seperti saat ini, begitu mudah video itu dipotong, diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Oleh karenanya, tolong Pak Yusuf Kalla untuk mencabut pernyataan tersebut, buat permintaan maaf dan klarifikasi ke depan publik. Sebagai seorang tokoh nasional yang sudah sangat senior, seharusnya Pak Yusuf Kalla sadar bahwa pernyataan Bapak itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan opini orang biasa. Mari bersama mendukung pelayanan apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056. 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia.
Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati.